tapi ternyata ada sedikit technical pause terlebih dahulu. So teman-teman sabar dulu kita akan memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar supaya ini benar-benar sportif, adil gitu ya. Hold on, kita tunggu terlebih dahulu. Iya, biar pahala kalian juga besar ya. Bener banget nih, ada space. Sabar. Iya, orang sabar disayang Tuhan. Betul, disayang ayang juga. Disayang ayang. Siapa yang minus satu ayang, ayo. Buat kalian yang minus satu ayang gak punya temen buat apa-ngapain gitu kan ya, buat jalan-jalan, gak tahu lagi mau ngapain juga di weekend, kalian jangan lupa untuk tonton dan pantengin terus Women's League season yang kelima, karena Women's League season yang kelima ini akan menyinari dan mewarnai hari weekend kalian. Betul, daripada kalian kayak gabut aduh, kehilangan ayah. Tenang aja, ada kita berdua yang nemenin. Nanti ada Ciperji juga, ada Kolius juga. Tapi rame deh bakal nemenin kalian rame banget, tiap hari guys. Jumat, Sabtu, Minggu. Catat. Dan ternyata ada technical pause ini yang datang dari teman-teman Nikma Galaxy ya. Benar banget, di Galaxy nggak ada sinyal, guys. Betul, saya sudah menduga hal itu akan keluar dari mulut Anda. Tapi kita bakal langsung masuk lagi ke dalam Lane of Dawn. Masih di game yang kedua tentunya antara Evo, Lynx, dan juga Nikma Galaxy. Akhirnya sudah mulai dibenarkan, mungkin anak-anak dari Nikma Galaxy udah beli provider Hero Tree ya, yang membuat Rizky sinyalnya udah langsung terjaga. Tapi kita bisa lihat juga di pada Pixie sudah mulai memberikan penjagaan cukup ketat. Dia sudah mulai menduga pergerakan Tol dan juga Lipi mengarah ke area jungle-nya, tapi Violet Thomas nih guys, nakal banget. Udah mengarah ke area orange buff yang dimiliki oleh teman-teman Enigma Galaxy. Langsung dipukul mundur begitu saja. Dimana Violet terus mundur, setengah dari HP tersisa. Coba untuk mulai dimaju begitu saja, tapi ada Tyler dapat membuat stall. Berhasil memberikan pengorbanan. Namun sayang teramat sayang, dimana Mylan gemes banget dengan low HP yang dihasilkan oleh seorang Violet, membuat first blood finally berhasil tercipta untuk Enigma Galaxy. Yes, pastinya nggak mau kehilangan satu kesempatan pun, apalagi tuh HP-nya udah bener-bener terbatas banget ya. Tapi kita bakal bergeser juga ke sisi bagian bawah dari Lane of Dawn, di mana ada seorang Pika dan juga Navilera. Bakal Kupa menghadapi seorang Kari. Kari punya movement speed yang bakal menghindari juga gigitan dari seorang Kupa. Tapi balik lagi, Kupa juga punya satu objektivitas ketika udah mulai melakukan platingan ke arah turretnya. Dan itu dari seorang Pixie juga udah mulai bersembunyi. Berlangsung juga oleh seorang Tol. Kali ini mencoba mendapatkan satu eliminasi berikutnya karena Pixie terjebak di 3 player dari fase gigitan dari seorang Kupa, mencoba untuk menahan. Tapi tanpa sablet dia langsung masuk, membuat seorang Pixie gak bisa bertahan terlalu lama lagi. Kalau tadi ada level 4 ya mungkin bisa langsung di knockback dengan adanya We Are Angry aktif, namun sangat sayang, teramat sayang. Dari segi Popolnya juga masih leveling 3 sehingga dia masih belum bisa menghentikan pergerakan Karamel yang berusaha keras dan bahkan memaksakan Ganda untuk dive in. Dan akhirnya itu membuahkan hasil optimal 1-1 di menit kita yang kedua. Trading kill terjadi, tapi di area top lane Crunchy versus Violet, dan coba untuk memukul mundur dari segi Violet. Crunchy juga nggak mau terlalu overcommit. Turtle sudah mulai hadir, dia udah harus mulai setup. Begitu pun juga dengan Pixie, Golden Bulwark sudah diaktifkan, Angry Gloom, bola-bola lucu juga udah mulai di pop up oleh Lipi. Namun perhatikan tentunya dengan ada satu buah damage yang dilakukan melalui Fire Crystal. Yes, bola-bolanya agak-agak lucu sih, lebih keserem ya. Tapi dia dari seorang Pixie yang lagi-lagi harus berhasil ditumbangkan kedua kalinya. Crunchy masih bisa menyelamatkan diri ke area atas, berlindung di area beberapa tembok. Tapi Turtle pun akan coba diamankan oleh pemain dari Evo Sling. 4 pemain berkumpul di sana. Crunchy langsung capain ke bagian depan dan real world manipulation dari seorang Anda harus coba dipertahankan karena udah adanya satu komit dari seorang Lipi yang menjadi bumerang karena Milan siap hadir di sana. Crunchy lihat damage yang masuk ke arah seorang Violet. Terjadi perbedaan untuk game kali ini. Mereka benar-benar lebih galak, tapi masalahnya ada seorang Tol yang langsung memepetkan ke arah tembok. Stun dari nomor 16 dia berhasil connect ke arah dua pemain langsung Nikma Galaxy. Crunchy still survive dan bahkan dia masih mundur ke arah belakang. Komit yang dia lakukan pun tidak membuahkan hasil yang optimal, tapi Turtle terbuka lebar untuk Nikma Galaxy. Golden Bulwark dibuka begitu saja. Tol yang sudah dapetin informasi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Meanwhile di area bottom lane, Popol serta Kupanya bisa menerapkan plating terhadap gold shield yang masih terbal di area objektif turret, sehingga Pika pun harus mulai hati-hati. Keunggulan dari Nikma Galaxy, Turtle berhasil mereka secure di area bottom lane pun bot lane-nya menang condition-nya. Ini yang membuat Nikma harus mulai mempertahankan. Begitu juga di first lane, di mana Violet terkikis, memaksakan dia untuk memencet regen HP-nya untuk bisa bertahan hidup, memukul mundur wave minion yang di-manage oleh Crunchy. Iya, sini pergerakan dari serang Crunchy pun bisa dibilang lebih agresif lagi. Dari perbedaan level juga akan sangat berpengaruh. Tapi kalau melihat dari sisi gold laner-nya kali ini udah mulai berkumpul para pemain dari kedua tim. Mereka bakal coba untuk menggelar adanya pertikaian ya. Dan dari seorang Navilera yang selalu dikirim juga untuk nge-clear karena wave minion-nya, berharap adanya platingan yang bisa diamankan sedikit demi sedikit. Dari seorang Pika pun sama, melakukan hal yang sama.
Cuma masalahnya dia nggak bisa bersembunyi ke area semak-semak dengan popol surprise yang udah ditebar atau ranjau yang udah berada di seluruh area Land of Dawn. Meriah banget meriah di area bawah, ada 4 hero dari Nigma Galaxy yang sudah siap untuk memberikan harus bahkan langsung di pola begitu saja Tyrant Pixie tertinggal niat ingin melakukan observasi tapi justru dia harus hilang dan langsung dibahaskan begitu saja di melalui pun tak sempat untuk mencet ke arah Plexus-nya sehingga dia pun harus tumbang. Crunchy melakukan pemotongan terhadap wave-nya dan memberikan space terhadap Godlane-nya untuk melakukan plating dan objek bahkan killing spree berhasil diamankan. Tol maju ke arah depan tapi Crunchy masih belum mau mundur ke arah belakang. Perjalanan dari yang cukup jauh dari Crunchy tidak membuahkan hasil yang sia-sia di mana dia bisa langsung berikan space untuk kawan-kawannya yang secure ke arah objektif Parrot. Ya, tapi lihat sisi lain juga dari seorang Violet bakal coba untuk melakukan pertukaran 1 minion saja yang dia butuhkan. Tapi ternyata kedatangan dari seorang Pixie akan memberikan hasil yang berbeda karena langsung diusir dari turret tersebut. Tal mencoba untuk melompat ke bagian depan tapi belum ke arah seorang Ana juga. Positioning yang luar biasa kali terjadi. Angry Gloom juga akan segera dikeluarkan oleh seorang Lipi dan akan bergeser ke area atas nampaknya karena udah adanya panggilan bantuan yang datang dari seorang Violet. Ya, diberikan backupan damage dari Pixie ya supaya minionnya nggak langsung masuk. Dan Gold Shell sudah mulai terlepas dari objektif turret yang ada. Turtle pun sudah mulai disambut. Encounter sudah mulai terlihat dari kedua belah pihak dari objektif tersebut. Crunchy prefer untuk mundur. Posisinya tidak terlalu aman. Dia coba untuk mengambil ke area minion. Dimana dari regennya pun langsung terlihat setelah minion berhasil diamankan oleh Crunchy di area mid lane. Turtle coba untuk mulai di reset dari kedua belah pihak. Khususnya dari kedua belah jungler. Dimana rumor kita Tol baju ke depan. Mengarah ke area Ana. Bouncing ball diterapkan namun tidak akan inisiasi lanjutan membuat Tal pun prefer untuk mundur ke area belakang. Ditangkap lagi terus-menerus dipepet ke area tembok karena kali ini Evo's-Link dengan hilangnya satu turret di bagian bawah mereka bakalan lebih galak lagi, lebih agresif lagi juga. Dan lihat langsung masuk ke arah serangan airborne terjadi di sana tapi masih ada covering dari seorang Pixie. Ya begitu baik dengan shieldnya tapi Caramel juga bahkan hal yang sama ke bagian bawah mencoba untuk clearing ke arah wave-nya supaya bisa nge-push tidaknya satu outer turret yang akan sangat berarti untuk Evo's-Link sejauh ini. Turtle sudah mulai disambut dan kini pun tersisa setengah dari health bar Turtle. Posisi sudah diaktifkan, Real World Relation dibuka begitu saja. Pika berada di belakang, tapi Soplet dibuka dan Shutdown berhasil terapkan di mana tidak memaksakan namun darah sedikit Turtle jadi secure di still begitu saja dengan Real World Relation. Tetesan darah yang memang dibuka melalui Real World Relation mampu untuk melakukan steal dan setidaknya itu adalah pembayaran signifikan Navi. Dari sisi main lane milik Nigma Galaxy harus di pick off oleh kawan-kawan Evo's-Link. Oke, ini dia masih Kermit yang ke-7, perbedaan gold yang belum terlalu signifikan tapi Pika akan coba untuk mengincar dan Ana tidak bisa berbuat banyak namun Crunchy kali ini bisa berbuat banyak karena Lipi lagi-lagi terkena pressure didorong lagi sampai ke arah turret. Cuma masalahnya masih ada Black Shield, so kalkulasi dari seorang Crunchy pun dia nggak mau terlalu terburu-buru, lebih baik better untuk bisa nge-clear ke arah wave ini lagi di manage sebaik-baiknya karena satu turret yang memang akan menjadi objektif penting untuk Nigma Galaxy. Ya. Jadi kita bisa lihat juga Caramel bertingkir di ready dan langsung fokus ke area satu hero penting dari Nigma Galaxy which is Navilera. Navilera masih bisa menghindari serangan dan bahkan dia pun prefer untuk mundur ke area belakang, nggak mau terlalu overcommit dari kedua belah pihak. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama di mana Lord akan muncul dalam waktu 54 detik lagi. Di sisi lain sudah terlihat adanya Violet yang mengisi rumputan dan satu Bolito Wonder pun berhasil diamankan oleh Crunchy dan Crunchy balik lagi untuk melakukan clearing yang ada di area bawah. Iya, ini rapi banget juga permainan dari seorang Crunchy. Dia coba untuk ambil objektif sebanyak-banyaknya sementara teman-teman lainnya dari Nigma Galaxy difokuskan untuk ngasih pengalihan di area top lane-nya. Lihat popol surprise yang udah ditebar di seluruh penjuru area dari Evo's-Link. Dan juga kita melihat setup dari Nigma Galaxy di bagian tengah. Lipi dalam bahaya ketika Void Crystal yang udah mulai terkonek. Beberapa bola-bola jahat udah mulai dilemparkan juga kali ini bersama seorang Caramel dengan movement yang begitu tingginya. Tapi sayangnya dari seorang Crunchy kali ini harus kembali ke lane-nya karena platingan atau pengambilan HP dari outer turret di bagian bawah sudah mulai dikuasai oleh seorang Violet. Gold Cleaver-nya sudah mulai terlihat di mana gold tersebut di-lead oleh teman-teman dari Nigma Galaxy walaupun chance untuk Evo's-Link menyamakan kedudukan masih terbuka lebar mengingat ini masih menit yang ke-8. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord yang seperti CP bahas tadi dan bahkan sudah mulai spawn di area Land of Dawn di sebelah sisi kanan hutan. Masih belum ada inisiasi dan setup dari dua belah tim karena fokus kita kini ada di area top lane. Pika menjadi bulan-bulanan Pixie Darkness ke area objektif Parrot yang ada di area top dan langsung di-follow begitu saja dengan seorang melee yang membuat Pika perlu tumbang looking for another kill karena Caramel coba untuk memberikan serangan balik tapi ada efek knockback yang dikeluarkan oleh Popol and Kupa sehingga langkahnya pun terhentikan begitu saja. Di sisi lain ada tim fight lanjutan di mana Crunchy pun tidak membiarkan hero belakang dari Evo's-Link bisa memberikan backupan
untuk tim fight yang terjadi di area top lane. Ya, satu pada terakhir dari seorang Navilera save the day karena bisa menumbangkan seorang Karamel. Satu pemain penting dari Evo'Sling, bahkan mereka bisa ngedapetin juga ke arah inner turret. Dan target berikutnya bisa ke arah Lord ataupun ke arah middle turretnya. Tapi masih ada seorang Crunchy yang berusaha keras juga menghadapi Violet menjadi lawan yang imbang. Nampaknya dari Serantal akan memberikan sedikit perlawanan dengan Pixie, di mana masih bisa menarik dirinya. Dan menurut bakal menjadi satu pertukaran dua pemain langsung respon. Navilera masih bisa memberikan perlawanan, tapi Bailen ya kali ini bakal menjadi pusat perhatian ketika dia berhasil masuk ke bagian terdepan. Violet pun Inferno-nya udah mulai buka menghadapi 4 pemain sekaligus. Gak jadi apa-apa karena Nigma Galaxy damage-nya terlalu menyakitkan dengan perbedaan gold sampai ke arah 4.000 gold. Wah, damage yang diberikan oleh Ana sih udah bukan main-main lagi ya. Itu kotaknya udah benar-benar kotak-kotak kematian dari Lord of Glacier, sehingga hero siapapun yang masuk ke area effect tersebut pun harus tumbang dengannya tetesan-tetesan yang dikeluarkan oleh seorang Ana. Dan terus mulai diperhatikan tentunya Karamel pun sulit untuk menjangkau Ana karena sejauh ini positioning Ana benar-benar bagus banget. Terlihat dari KDA-nya tidak ada point death yang dikantongi. Lord sudah mulai dicolek-colek. Dan bahkan belum mau diseriusin aja, Tol juga udah mulai mengisi posisi rumputan untuk nantinya akan masuk memberikan presence-nya di area teritorial Lord. Dan bahkan satu objektif turret pun sudah mulai kembali tumbangkan, which is adalah middle turret dari Evo'Sling, sehingga visions yang didapatkan oleh Enigma Galaxy sudah semakin luas lagi. Yes, dan sounding out akan segera dilakukan juga oleh seorang Crunchy tentunya. Tapi jika attack speed yang begitu tinggi udah mulai dikuasai dan main lane yang berhasil mengamankan Lordnya tanpa adanya perlawanan berarti dari Evo'Sling, mereka harus lebih sabar lagi. Mereka bakal coba untuk memberikan sedikit trap nampaknya ke bagian bawah karena ada seorang Crunchy kali ini sendirian aja. Informasi didapatkan tapi trapping pun akan dilakukan oleh para pemain Enigma Galaxy, Pixie dan juga ada bersama konsilnya kali ini yang udah mulai mendekat. Airborne terjadi, bahkan Realm Vibration di cancel oleh seorang Tol. Fokus ke bagian belakang meskipun sudah berjumpa sembunyi di area semak-semak 16 yang kali ini bakal menyelamatkan lagi karena dari seorang Tol dalam bahaya damage yang begitu banyak meskipun membawa seorang Pika dengan karinya. Navilera berlari-lari dengan seorang Kuba karena ternyata di sisi lain mendapatkan pressure yang sama juga. Oh my god, Lord yang pertama memberikan dampak yang signifikan diperoleh teman-teman Enigma Galaxy, di mana inner turret yang ada di area bottom lane pun langsung tumbang begitu saja. Misalkan satu inner turret yang ada di area mid lane, tapi ini kita bisa lihat di mana manajemen Wave Bidden pun sudah mulai terlihat berjalan di area mid lane, di mana Pika pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa merelakan inner turretnya hilang begitu saja di Lord yang pertama, dan kemungkinan Lord akan diklaim dengan sangat cepat pun sangat besar. Tapi kini kita bisa lihat juga di mana Real World Relation dikeluarkan begitu saja, di mana tetesan tersebut pun membuat Violet terkikis dari kompornya, dan satu hero dari Evo'Sling sebagai harus tumbang dengan ada damage Mosaic yang dihasilkan, sehingga Ana berhasil men-secure satu buah killing spree dan satu objektif turret berhasil diamankan. Satu tetes terakhir yang berhasil dikeluarkan oleh seorang Anda ternyata cukup banget untuk menemukan seorang Lipi. Apalagi kalau kita bisa lihat item research-nya pastinya bakalan lebih galak banget melihat dari seorang Ana yang ngasih efek slow juga. Tapi baik lagi ya, karena kali ini minion wave-nya juga udah mulai masuk nih. Bang Galaxy udah mulai reset lagi menuju ke arah Lord berikutnya, dan kita bakal ngintip terlebih dahulu ke arah sedikit replay di momen menit yang ke-9. Karena tahunnya sebenarnya udah mulai masuk, tapi nomor 16 dari seorang Pixie itu yang lagi-lagi dengan flickernya berhasil memberikan satu permainan yang outstanding. Crunchy juga memberikan gangguan ke arah seorang Violet, dan Ana real world manipulation-nya sih gak bisa kita ragukan kali ini, gak bisa di-cancel juga oleh seorang Violet dan menjadi eliminasi gratis untuk Enigma Galaxy. Iyo, Tyrant Revenge sudah mulai dibuka begitu saja. Konsel sudah banyak dewa seorang Pixie, dia langsung komik kali depan, di mana dari sisi tahu menjadi bulan-bulan di foto dengan satu buah real world flash yang dibuka, dan bahkan dari segi melee-nya pun langsung merangsang masuk ke area objektif belakangnya, dan dia still survive dengan imun yang diaktifkan. Karamel masih fokus ke area satu buah hero yang which is Nailing pun harus tumbang, tapi 4 hero lainnya dari Enigma Galaxy fokus untuk berada di area garda depan. Mega kill berhasil tersecure, di mana hero dari Evo'Sling menyisakan 2 hero saja. Karamel coba untuk melakukan cutting dari Wave Minion, tapi Wave Minion berujang pergerakan dari Enigma Galaxy mulai masuk. Pika mampukah dia bertahan dari gempuran, dan gempuran yang diberikan oleh damage diberikan terlalu sakit. Base-nya terbuka lebar. It's Weaver disaster karena Enigma Galaxy berhasil menyamakan kedudukan atas Evo'Sling di game kita yang kedua kali ini. Satu sama lagi-lagi untuk match kita yang ketiga berhasil diamankan oleh kedua tim. Ini pasif CP sih. Hah? Pasif lu nyala. Matiin Pasif dulu coba. yang habis liburan Coba. nyala, coba mati 3 game loh, 3 match ya. Ini membuktikan bahwa ladies ini benar-benar menggunakan fasilitas finally. Iya